Ini perlu kita ingat bahwa metode pencatatan persediaan yang kita gunakan adalah FIFO. Berdasarkan daftar persediaan, saldo akhirnya adalah 149.607.500 dan berdasarkan trial balance 149.607.500. Jadi sama antara jumlah yang ada dalam data persediaan dengan jumlah yang ada dalam trial balance ini. Salam kompeten, sobat milenial. Kembali di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 untuk paket 4, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur atau industri dengan metode harga pokok pesanan. Kali ini saya akan menyelesaikan atau membahas dengan menggunakan aplikasi Mayop Accounting versi 18. Yang perlu kita perhatikan dalam menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur dengan menggunakan Mayop Accounting adalah yang berkenaan dengan persediaan. Karena kebijakan perusahaan di sini adalah menetapkan persediaan bahan baku menggunakan metode perpetual dengan penilaian FIFO atau phase in phase out. Jadi ketika kita salah dalam mengambil atau menetapkan metode penilaian persediaan, tentu nanti akan berimbas terhadap kesalahan pada penentuan harga pokok produksi, karena ini merupakan perusahaan manufaktur. Makanya kita perlu berhati-hati dalam mengelola persediaan, baik itu persediaan bahan baku maupun persediaan barang jadi. Jangan sampai kita menyelesaikan atau melakukan pencatatan atau menjurnal dengan menggunakan entry jurnal, karena itu pasti nanti akan menyebabkan terjadinya perbedaan antara saldo akun inventory atau persediaan dengan kartu persediaan. Transaksi yang pertama di sini merupakan bukti memorial ya. Ini bukti 1. Ini nomor memorialnya kepada bagian akuntansi dari pimpinan. Untuk dapat menyusun jurnal pembalik untuk produk dalam proses awal atau akhir periode yang lalu, lihat kartu harga pokok pesanan TK021. Jadi kita bisa melihat data yang sebelumnya tadi ini, bahwa ini merupakan produk dalam proses akhir bulan November akan menjadi proses awal di bulan Desember. Tapi ini maksudnya adalah 2021 ya, bukan 2019. Jadi atas produk TK021 ini sudah menyerap bahan baku 27.500, kemudian tenaga kerja langsung 18.400 dan biaya operate pabrik 11 juta. Ini sudah dicatat atau diakui sebagai produk dalam proses dan dapat kita lihat datanya di neraca saldo sini. Ini ada produk dalam proses nih, good in process inventory 56.900.000. Jadi inilah yang diminta oleh pimpinan melalui memo tadi untuk dilakukan jurnal pembalik. Jadi cara membuat jurnal pembaliknya, kita gunakan akun di sini, kemudian kita pilih record journal entry. Kita sesuaikan untuk kode bukti transaksi di sini, yaitu sesuai dengan yang tertulis 01-PM. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan, yaitu tanggal 1 Desember ya. Dan memo bisa dibuat di sini pembalik. Kemudian akun yang akan kita gunakan untuk membalik ini adalah yang sebelumnya ini sudah diakui sebagai persediaan dalam proses, maka persediaan dalam proses itu akan menjadi di sebelah kredit. Dan di debitnya, di sini akan kita pilih. Di sini ada akun namanya good in process raw material expense. Ini yang pertama ya. Jumlahnya kita masukkan 27.500. Kemudian yang kedua,
kita pilih lagi untuk mencatat yang persediaan dalam proses direct wage expense atau biaya tenaga kerja langsung. Duitnya adalah 18.400.000. Dan yang ketiga, untuk barang dalam proses biaya overhead pabrik ya. Kayak kita pilih yang ini, factory overhead cost. Besarnya di sini adalah 11 juta. Dan di sebelah kreditnya, di sini kita akan menggunakan akun good in process inventory. Ini di sebelah kredit 56.900.000. Kemudian pastikan di sini sudah 0. Kalau sudah, kita klik record. Jika kita ingin melihat jurnalnya, kita bisa klik sini. Ya, ini jurnal yang sudah kita buat tadi. Yang berikutnya, ini transaksi yang kedua ya. Ada bukti kas keluar, bagian gaji dan upah 25 juta rupiah, pembayaran gaji karyawan bulan November 2021 sebesar 25 juta. Jadi karena di sini merupakan bukti kas keluar, maka kita akan mencatat menggunakan tab banking ini dan kita pilih spin money. Untuk yang akun, kita pastikan ini cash in bank. Kemudian untuk cut, sini kita buat baru ya, karena belum ada untuk bagian gaji dan upah. Kita pilih di sini bisa karyawan ya, karena ini bagian dari karyawan. Kita buat bagian gaji dan upah, kemudian di enter, dan kodenya di sini kita buat saja E1 ya, employees pertama. Ini kita abaikan saja yang lain, kemudian klik OK. Dan sekarang kita pilih bagian gaji dan upah. Ini kita abaikan, kita sesuaikan saja bukti di sini yaitu 01 garis miring PKK. Tanggalnya di sini sudah tanggal 1 Desember, kita masukkan jumlahnya 25 juta. Kemudian untuk memo ini sudah otomatis terisi. Kemudian untuk akun, jadi atas gaji dan upah bulan November 2021 ini, karena metode pencatatan akuntansi adalah accrual basis, tentunya ini sudah diakui atau dicatat dalam jurnal penyesuaian bulan November sebagai beban gaji karyawan ya, dan di kreditnya diakui sebagai hutang gaji. Ini dapat kita lihat dalam trial balance di sini. Jadi di sini ada akun yang namanya ini wage and salaries payable. Jadi di sini masih tertulis 5 juta, tapi tadi sudah kita perbaiki menjadi 25 juta. Karena yang dibayar di sini adalah 25 juta. Berarti akun yang kita pakai di sini adalah wage and salaries payable. Ini ya, wage and salaries payable, jumlahnya 25 juta. Dan jika sudah, kita klik record. Dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya, ya yang ketiga ya. Dimana di sini ada bukti kas masuk 2.500.000 rupiah, pelunasan piutang karyawan tanggal 21 November 2021. Jadi Amanda ini yang melakukan pelunasan ya, 2.500.000. Karena ini merupakan bukti kas masuk, berarti kita akan mencatat menggunakan receipt money. Pastikan di sini cash in bank. Kemudian payernya ini kan diterima dari si Amanda, berarti kita buat baru saja, namanya di sini adalah Amanda. Kemudian kita enter kodenya, kita buat di sini employees kedua, dan yang lain abaikan saja. Kemudian klik OK. Kembali kita pilih payer atau pembayarnya. Kemudian jumlah yang diterima berapa? 2.500.000. Payment method dan memo kita kosongkan, kita sesuaikan saja bukti di sini yaitu 01 garis miring PKM. Kemudian tanggalnya di sini masih tanggal 1. Kita gunakan akun di sini karena dalam kebijakan perusahaan di sini untuk piutang karyawan diakui atau dicatat menggunakan akun order receivable. Nanti kita klik akun order receivable ini ya, 2.500.000. Kalau sudah, kita klik record. Dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya keempat.
Jadi yang keempat ini ada bukti permintaan pemakaian bahan. Ini untuk pesanan TK21. Jadi TK21 ini merupakan produk yang masih dalam proses tadi. Barang yang diminta ada loto, ada lakos, kemudian ada bahan penolong. Untuk melakukan pencatatan atas pemakaian bahan ini, kita tidak bisa menggunakan record journal entry, karena kalau kita menggunakan record journal entry, yang akan bertambah atau berkurang hanya nominal rupiah saja. Untuk kuantitas tidak akan mengurangi persediaan kita. Jadi kita harus mencatatnya ini menggunakan inventory sini, kemudian kita pilih adjust inventory. Ini tanggal dan buktinya kita sesuaikan di sini 01 datar PBBP datar 12, tidak muat terlalu panjang ya. Kemudian tanggal kita buat tanggal 2 dan memo di sini kita buat pesanan TK021. Kemudian item number yang dipakai di sini adalah yang pertama loto ya, jika kita pilih yang loto ini. Dan jumlahnya karena di sini pemakaian, tentu barang kita berkurang. Nanti kita buat di sini minus 70. Kemudian secara otomatis harganya sudah muncul 70.000 dan ini jumlahnya. Kemudian yang kedua, di sini barang yang dipakai adalah lakos, maka kita pilih lakos dan barangnya di sini tentu berkurang 145. Harganya sudah muncul, kemudian totalnya juga sudah muncul. Kemudian tentukan di sini akunnya akan kita gunakan. Tentu ini akan kita bebankan ke good in process raw material expense. Kemudian yang ini pun sama ya, good in process raw material expense. Dan untuk yang bahan penolong ini tidak bisa kita catat di sini karena kuantitas tidak ada dan kita juga tidak membuat kartu persediaan. Ini nanti akan kita catat dalam record journal entry atau menggunakan general journal. Dan jika sudah, ini kita klik record. Dan jika kita ingin melihat jurnalnya, bisa lihat dari sini yang terakhir ya. Jadi ini jurnal atas pemakaian bahan baku untuk pesanan TK021. Penggunaan bahan penolong ini menggunakan akun, kemudian kita pilih record journal entry, ini kita sesuaikan yaitu 01 garis miring PPPP garis miring 12, tidak muat ya. Kita rubah tanggalnya di sini menjadi tanggal 2. Kemudian memo kita buat pesanan TK datar 021 akun. Jadi yang kita pilih di sini yaitu akun yang di sebelah debit terlebih dahulu. Jadi atas pemakaian bahan penolong ini akan dicatat atau dibebankan di biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, atau di sini namanya adalah actual factory overhead cost. Berapa besarnya? 1 juta. Kemudian di sebelah kreditnya, di sini akan kita masukkan ke dalam akun komponen inventory ya, sebesar 1 juta. Kemudian pastikan di sini sudah 0 dan kita klik record. Kemudian kita lihat yang berikutnya, kelima. Di sini ada bukti kas masuk diterima dari toko Sinar Jaya Damas Raya, 23.520.000 rupiah. Pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 25 November 2021, termin 2/10/N30. Karena di sini merupakan bukti kas masuk, berarti kita akan mencatat dengan menggunakan tab bank ini dan kita pilih receipt money. Kemudian pilih pembayarnya. Di sini adalah dari toko Sinar Jaya. Ini ya, Sinar Jaya. Kemudian kita pilih yang open receipt payment ini dan pastikan di sini akunnya adalah cash in bank. Berapa jumlah yang diterima? Tentu kita menyesuaikan dengan di sini 23.520.
metode dan memo kita abaikan saja. Ini kita robah sesuai dengan yang ada ini, 02 daftar BKM, kemudian tanggalnya adalah tanggal 2 Desember. Kemudian untuk potongan di sini secara otomatis sudah terhitung ya, karena dari tanggal 25 November sampai 2 Desember itu kan baru 7 hari, karena syaratnya adalah 2/10N30 ini. Ini masih dapat diskon 2%, maka sudah masuk 480.000, dan jumlah yang dibayar ini 23.520.000, maka kita uploadkan di sini ya, atau kita bebankan di sini. Berarti 23.520. Kemudian bisa kita klik di bawah sini atau di bawah sini juga bisa. Nanti untuk out of balance harus 0. Kemudian baru kita klik record. Kemudian ini kita print letter saja. Kemudian kita bisa melihat jurnalnya lewat sini ya, jurnal. Kemudian ini jurnal yang merupakan penerimaan 23.500 ini, yaitu di debit cash in bank dan di kreditnya akun receivable. Kemudian atas potongannya bagaimana? Kita melihat di sales di sini. Ini merupakan jurnal atas potongan penjualan atau purchase diskon ya, karena mendapat potongan 2%. Tapi jika kita lihat di sini terdapat value added tax ya. Padahal seharusnya untuk diskon ini tidak dikenakan value added tax atau VPN. Maka kita bisa menghilangkan VPN ini, caranya klik panah kecil ini ya. Kemudian kita cukup merubah yang di ujung sini. Ini kita klik sekali dan kita buat yang NT ini. Kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini otomatis yang value added tax tadi sudah hilang dan semuanya ke akun receivable dan sales diskon. Kemudian untuk jurnal yang ini hanya merupakan memo saja. Ini antara debit dan kredit sama ya, sama-sama 480.000. Kemudian kalau sudah di close dan kita lanjutkan ke transaksi yang berikutnya. Di sini ada voucher kas kecil ya, PKK 6 ya, Rp700.000. Yang perlu kita ingat bahwa kebijakan perusahaan Tangaya Konveksi di sini menggunakan sistem dana tetap. Berarti untuk voucher kas kecil ini tidak perlu kita lakukan pencatatan dalam akuntansi kita. Tapi nanti akan kita catat pada saat melakukan top up atau pengisian kembali kas kecil. Kemudian kita next. Ini ada faktur ya, dari PT Berkah Jaya Bandung Tangaya Konveksi. Ini merupakan faktur pembelian, ada loto, ada lokos. Karena ini merupakan pembelian, maka kita akan mencatat menggunakan tab purchases, kemudian kita pilih enter purchases, dan di sini untuk supplier berarti kita pilih PT Berkah Jaya ini berarti. Kemudian di sini untuk syarat kita sesuaikan. Di sini ada 2/10N30. Syaratnya 2% ya. Kemudian klik OK. Dan ini pastikan jumlah yang akan kita ketik di sini tanpa pajak ya. Kemudian jika tampilan faktur di monitor saudara tidak ada quantity seperti ini bisa saudara pilih layout. Kemudian bisa pilih item ya, mungkin posisinya di service. Kalau di service dia posisinya tidak ada jumlah barangnya nanti. Maka kita pilih layout, kemudian kita pilih yang item, kemudian klik OK. Ini kita sesuaikan tanggalnya dan nomor kodenya. Di sini adalah 195-F, tanggal 4 Desember di 4 bulan 12 2021. Berapa jumlah yang dibeli? Jadi yang pertama di sini 250. Kemudian tekan tab, dan untuk item number, karena metode pencatatan persediaan yang kita gunakan adalah FIFO, maka kita tidak bisa menggabung dengan persediaan yang sudah ada ini. Ini tadi kita kasih kode 00 karena menunjukkan saldo awal, dan sekarang untuk pembelian pertama berarti kita kasih kode 01.
kita ketik saja new, kemudian di sini item number. Berarti kita buat di sini LT datar 01, artinya loto pembelian ke-1. Dan di enter kita ketik di sini loto. Dan ini dikasih tanda checklist. Kemudian pastikan ini sudah raw material inventory. Kalau belum silahkan dirubah menjadi raw material inventory dan klik OK. Kemudian silahkan dipilih yang sudah kita buat tadi nih, LT01 ya. Kemudian nama barangnya sudah muncul dan sekarang kita masukkan harganya 72.000. Kemudian bisa tekan tab. Dan kita lanjutkan yang kedua, yang dibeli di sini adalah untuk low cost. Berarti jumlahnya 400, kita buat 400, kemudian tekan tab dan buat baru ya. Kemudian kita buat juga kode pembelian pertama yaitu LC01 ya. Kita new, kemudian item number kita buat LC datar 01. Kemudian di enter saja, ketik di sini low cost. Kemudian pastikan di sini ada tanda checklistnya dan akun di sini sudah raw material inventory. Kemudian oke. Sekarang kita pilih. Berarti kita pilih yang LC01 ya. Tekan tab lagi, masukkan jumlahnya 87.000. Kemudian tab. Sini 58.080.000 ya. 58.080.000. Jadi sudah sama. Jika sudah sama, berarti kita klik sini record. Kemudian klik no ya, karena di sini ada pertanyaan bahwa ini harusnya kena pajak. Tapi ini kan pajak luar negeri ya, maka tidak usah kita terapkan dan kita klik no. Kita bisa melihat jurnal yang sudah kita buat tadi ini, pembelian dari Berkah Jaya. Jadi ada dua jenis barang yang dibeli dan ini merupakan PPN-nya. Dan kita lanjutkan yang berikutnya, bukti yang ke-6 ya. Ini ada bukti kas keluar PT Putra Abadi 21 juta rupiah. Ini merupakan pelunasan utang dagang. Berarti ini akan kita catat dengan menggunakan banking. Kemudian bisa kita pilih spend money. Pilih di sini untuk card-nya adalah PD Putra Abadi. Pastikan di sini pilih open by bill. Kemudian di sini sudah masuk ya PD Putra Abadi. Kemudian kita sesuaikan nomor ceknya di sini yaitu 02/BKK. Tanggalnya kita masukkan yaitu tanggal 4 Desember. Berapa jumlah yang dibayar? 21 juta. Kemudian di sini ada bill atau faktur yang sudah terbuka ya. Ini fakturnya tanggal 23 bulan 11. Maka sampai tanggal 4 ini kan lewat 10 hari karena syaratnya 2/10 ini ya. Maka tidak mendapat potongan. Maka jumlahnya yang dibayar tetap 21 juta. Kemudian kita uploadkan jumlahnya di sini ya. Atau kita aplikasikan di sini. 21 juta. Kemudian pastikan di sininya sudah 0 dan kita klik record. Kemudian yang berikutnya, di sini ada faktur penjualan. Ini kepada PT Prima Andalas Sungai Rumbai. Berarti karena ini merupakan faktur penjualan, akan kita catat dengan sales, kemudian pilih enter sales. Kemudian untuk customernya kita sesuaikan di sini yaitu PT Prima Andalas. Berarti yang ini ya. Kodenya ini untuk syarat atau temnya ini kita sesuaikan yaitu sesuai kebijakan perusahaan 2/10 N30, maka di sini 10, di sini 30, kemudian di sini 2 dan yang terakhir ini abaikan saja. Klik OK dan ini kita hilangkan checklistnya agar yang kita input nanti tanpa pajak ya. Ini sesuaikan yaitu 011/FP. Kemudian tanggalnya berarti di sini kita buat 5 bulan 12 2021.
Jika tampilan fakturnya seperti ini, tidak ada itemnya, bisa klik layout, kemudian pilih item dan klik OK. Nah, sudah muncul. Ini tanggalnya belum berubah ya, kita rubah lagi 5/12/2021. Kemudian jumlah yang dijual di sini adalah 200. Ya, kita tekan tab dan kita pilih di sini. Ini merupakan pesanan TK17 ya. Berarti kita ambil yang ini TK17 ini 200. Berarti kita pilih ya TK17. Kemudian tekan tab. Price-nya berapa? Kita buat sesuai dengan harga jual ini, yaitu 225.000. Dan tekan tab. 49.500.000. Maka di sini muncul juga 49 juta. Jadi di sini totalnya adalah 49.500.000 dan nilai jatuh tempo 49.500, sama dengan yang ada dalam faktur penjualan ini. Jika sudah, sekarang diklik record. Kemudian yang berikutnya lagi. Jadi ini merupakan bukti yang ke-10, kartu harga pokok pesanan. Jadi kartu harga pokok pesanan ini sebenarnya hanya untuk pengakuan cost of goods sold ya, atau harga pokok penjualan. Tapi dalam MyYab Accounting, ketika kita melakukan penjualan dengan sales tadi, secara otomatis cost of goods sold sudah terakui ya, 32.800. Ini dapat kita cek melalui jurnal di sini. Kita lihat jurnalnya yang penjualan atau sales kepada tadi Prima Andalas. Nih, jadi sudah diakui cost of goods sold sebesar 32.800 ini. Artinya ini tidak perlu lagi kita lakukan entry dalam MyYab di sini. Dan langsung saja kita ke transaksi yang berikutnya. Di sini ada surat order produksi. Jadi ini merupakan pesanan ya, pesanan diproduksi TK022 tanggal 17 Desember ya. Ini dari PT Prima Andalas. Jadi ini merupakan surat order, tidak perlu kita input dalam MyYab. Dan yang berikutnya ini voucher kas kecil. Voucher kas kecil juga tidak kita input karena kita menggunakan metode dana tetap. Dan yang berikutnya ya, ini daftar perhitungan jam kerja. Jadi di sini ada perhitungan di minggu pertama tentunya ini ya, tanggal 1 sampai 7. Ini dibebankan kepada pesanan TK021 260 jam. Per jamnya tarifnya adalah 40.000, totalnya 10 juta. Berarti atas pemakaian jam tenaga kerja langsung ini akan kita catat dalam MyYab dengan menggunakan record journal entry ya. Kita pilih akun, kemudian record journal entry. Di sini untuk nomor bukti kita sesuaikan. Ini ya, 01 garing DPJK garing 21. Karena terlalu panjang tidak muat ya. Tanggalnya kita buat di sini tanggal 7. Kemudian untuk memo di sini, karena kalau terlalu panjang tidak muat, kita singkat saja ya. Biaya tenaga kerja langsung atau BTKL pesanan TK021. Kemudian akun yang kita gunakan dalam mencatat biaya tenaga kerja langsung akan ada dua jurnal. Yang pertama jurnal pengakuan, kemudian yang kedua jurnal pembebanan. Nah, di sini kita pilih dulu yang pertama, yaitu akun untuk weekend salaries ya. Jadi kita pilih akun yang 5 ini, kodenya 5. Berapa jumlahnya? 10.400.000. Kemudian di sebelah kreditnya, di sini baru kita masukkan ke akun namanya adalah weekend salaries payable sebesar 10.400.000. Kemudian yang berikutnya baru kita alokasikan atas gaji dan upah ini ke dalam produk 021 ini, yaitu dengan cara
mendebit akun barang dalam proses direct web expense sebesar 10.400.000. Kemudian di sebelah kreditnya sini kita pilih akun weekend salaries yang sudah kita catat tadi nih, sebesar 10.400.000. Kemudian tekan tab ya. Jadi mengapa di sini akunnya sama ya? Ini di sebelah debit dan ini di sebelah kredit. Mengapa tidak langsung kita akui sebagai good in process direct web expense di sini? Karena kalau ini kita langsung kita akui di sini, nanti untuk weekend salaries ini kita tidak bisa melihat perinciannya dalam buku besar. Karena tidak muncul dalam buku besar kalau kita tidak menggunakan akun weekend salariesnya. Makanya di sini kita gunakan weekend salaries. Nanti tujuannya adalah agar biaya lebih terinci dalam kita melakukan pengawasan berapa jumlah biaya dan gaji yang sudah dikeluarkan. Jadi bisa kita melihat melalui buku besar. Setelah kita bebankan ke weekend salaries ini, baru kita alokasikan ke produk dalam proses. Dan jika sudah, kita klik record. Kemudian yang selanjutnya, sini ada bukti yang ke-14 ya. Bukti kas keluar tenaga kerja langsung bagian produksi 10.400.000 rupiah. Jadi karena ini merupakan bukti kas keluar, berarti akan kita catat menggunakan banking. Kemudian kita pilih spend money. Pastikan di sini cash in bank. Kemudian untuk card-nya, karena di sini belum ada untuk tenaga kerja langsung bagian produksi, maka kita bisa membuat baru di sini. Ini kita rubah menjadi employee saja. Untuk nama kita menggunakan tenaga kerja langsung bagian produksi ini. Kita singkat saja ya. TKL bagian produksi. Jadi tenaga kerja langsung bagian produksi ya. Kemudian di enter. Dan untuk employee-nya kita buat employee, berarti ini yang ketiga ya, E3. Kemudian yang lain abaikan, kita oke. Dan kita kembali pilih untuk yang tenaga kerja langsung bagian produksi ini. Ini kita abaikan, ini sudah terisi. Kemudian di sini kita sesuaikan, yaitu 03 garis miring BKK. Tanggalnya di sini adalah tanggal 8 ya. 8. Kemudian jumlah yang dibayar 10.400.000. Kemudian untuk akun yang kita gunakan, ini sebenarnya merupakan pembayaran atas hutang gaji dan upah yang sudah kita akui sebelumnya ini 10.400.000. Berarti akunnya di sini akan kita bebankan ke akun untuk hutang gaji dan upah ya, atau di sini namanya adalah weekend salaries payable sebesar 10.400.000. Kemudian jika sudah, kemudian kita klik record dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya. Yang ke-15 di sini ada bukti permintaan pemakaian bahan. Ini untuk pesanan TK022. Nama barang yang diminta yang pertama ada Oxford 125 meter. Kemudian yang kedua, ini tertulis di soal aslinya adalah Lacoste ya. Tapi jika dilihat dari harganya, di sini adalah untuk harga Pamatek. Maka ini saya revisi menjadi Pamatek 125 meter. Kemudian di sini ada bahan penolong. Untuk bahan penolong akan kita catat menggunakan entry jurnal. Dan untuk yang bahan baku ini kita catat dengan inventory jurnal. Sekarang lebih dulu kita catat yang bahan penolong ini saja. Jadi bisa kita klik dari akun, kemudian kita pilih record journal entry. Jadi kita tulis buktinya di sini, yaitu 02 garing BPPB garing 21. Kemudian di sini tanggalnya tanggal 10. Dan memonya kita buat saja di sini pesanan TK022. Kemudian akun yang dipakai, tentu di sini
karena ini merupakan pemakaian atas bahan penolong, dia akan kita masukkan ke dalam aktual factory overhead cost di sebelah debit sebesar 500.000 ini. Kemudian yang di sebelah kreditnya akan kita masukkan atau mengurangi akun komponen inventory, yaitu 500.000, dan pastikan di sini jumlahnya 0. Kemudian jika sudah 0, kita klik record dan kita catat untuk pemakaian bahan baku ini dengan menggunakan inventory journal ya. Kita pilih adjust inventory. Kemudian ini kita sesuaikan nomornya, yaitu 02-BPB-21. Tanggalnya di sini kita buat tanggal 10. Kemudian kita buat di memonya pesanan TK datar 022. Item number yang dipakai di sini adalah Oxford ya, maka kita pilih di sini untuk yang Oxford karena baru pemakaian sekali ya, berarti kita pakai ini. Kemudian harganya sudah masuk 24.000. Sekarang quantity yang dipakai adalah 125 meter ya, berarti kita ketik minus karena barang kita berkurang 125. Kemudian totalnya sudah muncul 3 juta, dan kita masukkan yang kedua yaitu Pamatek sebesar 125. Kemudian kentap jumlahnya 5.375. Jadi sudah sama ya. Kemudian untuk akun kita bebankan di sini yaitu ke good in process raw material expense, dan yang kedua pun sama, good in process raw material expense. Jika sudah, kemudian kita klik record dan kita lanjut transaksi yang berikutnya, di mana di sini voucher kas kecil ini kita lewat saja karena tidak dilakukan pencatatannya. Kemudian di sini ada faktur penjualan, berarti akan kita catat di sini dengan menggunakan tab sales ya. Kemudian kita pilih enter sales. Kita lihat kepada siapa dijual, di sini kepada toko Sinar Jaya. Berarti kita pilih di sini customernya adalah toko Sinar Jaya. Kemudian syarat ini kita sesuaikan ya, 2/10 N30. Dan ini pastikan checklistnya tidak ada. Kemudian invoice-nya ini kita sesuaikan 012/FP. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 10 Desember. Kemudian untuk ship di sini adalah 300 ya. Kemudian tekan tab dan item number ini merupakan TK018. Berarti kita pilih yang ini, TK018. Kemudian tekan tab, kita masukkan harga jualnya 225.000. Jadi secara total di sini sudah muncul, dan pastikan ini jumlahnya sama dengan di faktur ya, 74.250.000. 74.250.000. Dan jika sudah, kita klik di sini record. Dan yang berikutnya ini merupakan harga pokok pesanan atas TK018. Kita tidak perlu melakukan pencatatan ulang dalam MyOp karena ini hanya untuk pengakuan atas harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Dalam MyOp ketika kita melakukan enter sales tadi sudah otomatis mengakui harga pokok penjualan. Ini dapat kita lihat jurnalnya di sini ya, kepada toko Sinar Jaya tadi yang tanggal 10. Ini sudah ada pengakuan atas cost of goods sold, dan di kreditnya finished good inventory 48 juta. Jadi jika kita lihat di sini sudah sama. Berarti ini kita lewat saja. Dan yang berikutnya di sini ada bukti kas keluar. Berarti ini akan kita catat dengan menggunakan tab banking. Kemudian kita pilih spin money. Kita lihat di sini dibayar kepada BRI cabang Solok Rp6.500.000. Pembayaran angsuran pinjaman bank sebesar 5 juta ditambah dengan bunga pinjaman 1.500.000. Berarti sini pastikan cash in bank
Kemudian untuk cut di sini, karena belum ada BRI Sabang Solok, maka kita buat baru di sini ya. Kita gunakan saja di sini supplier, jadi dianggap supplier saja. Kemudian kita ketik di sini. Dan kita enter dan kita masukkan, berarti ini termasuk supplier yang keempat ya. Kalau sudah, kita klik OK. Dan sekarang kita pilih untuk yang BRI Cabang Solok sudah kita buat ini. Ini kita abaikan saja dan nomor cek kita samakan 04 daftar BKK. Kemudian tanggalnya tanggal 11. Jumlah yang dibayar di sini adalah sebesar 6.500.000. Kemudian di sini ada dua akun ya, karena yang pertama ini merupakan pinjaman, yang kedua merupakan bunga. Yang pinjaman akan kita masukkan ke dalam akun Bank Loan atau pinjaman bank. Ini sebesar 5 juta. Kemudian yang kedua untuk bunganya, di sini akan kita bebankan ke akun. Di sini ada interest expense. Jika sudah, sini 1.500.000 otomatis akan masuk dan kita klik record. Selanjutnya bukti yang ke-20. Di sini ada daftar perhitungan jam tenaga kerja. Berarti ini akan kita catat dengan menggunakan akun. Kemudian kita pilih record journal entry. Nomor bukti kita buat ini ya, 02 daftar DPJK daftar 21. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 14. Memonya, jadi kita buat saja PTKL untuk TK02 ya. Biaya tenaga kerja langsung pesanan TK023, karena pembayarannya ke 23 ya. Sama dengan perhitungan jam tenaga kerja sebelumnya, akan dibuat dua jurnal. Yang pertama jurnal atas pemakaian biaya tenaga kerja langsung, dan yang kedua jurnal pengalokasian ke produk pesanan TK023 ini. Jadi yang pertama di sini kita pilih akun yang kodenya 5 ya, weekend salaries. Besarnya berapa? 8.800.000. Dan di sebelah kreditnya ini akan masuk ke dalam akun hutang. Kayak kita cari ya, ini ada weekend salaries payable 8 juta. Kemudian weekend salaries ini kita alokasikan atau kita bebankan ya ke pesanan dengan cara mendebit di sini untuk akun good in process direct work expense sebesar 8.800.000. Dan di sebelah kreditnya kita masukkan akun weekend salaries sebesar 8.800.000. Kemudian jika sudah, sekarang kita klik record. Dan kita lanjutkan yang berikutnya. Ini kembali bukti kas keluar atas pembayaran tenaga kerja langsung bagian produksi. Berarti kita catat di sini menggunakan banking, kemudian kita pilih spend money. Ini pastikan cash in bank, kemudian cut-nya kita pilih bagian tenaga kerja langsung bagian produksi. Ceknya kita rubah sesuai dengan yang ada di sini, 05 daftar BKK. Kemudian tanggalnya di sini adalah tanggal 15 ya. Jumlah yang dibayar 8.800.000. Dan ini akan dibebankan ke akun hutang gaji dan upah, atau di sini namanya adalah akun untuk weekend salaries payable 8.800.000. Jika sudah, kita klik record. Dan kita ke transaksi yang berikutnya, bukti yang kedua-dua, yaitu bukti kas masuk PT Prima Andala Sungai Rumbai.
Berarti ini akan kita catat di sini dengan menggunakan receipt money. Kita pilih receipt money, kemudian pastikan cash in bank. Di sini kita pilih yaitu PT Prima Andalas. Kita pilih yang open receipt payment. Jumlah yang diterima kita masukkan sesuai dengan yang ada di sini, yaitu 39.500. Kemudian nomor buktinya di sini kita sesuaikan dengan nomor bukti yang ada, 03/PKM. Tanggalnya berarti tanggal 16 Desember. Kemudian atas jumlah yang 39.500 ini ya, ini tentu akan kita masukkan di sini. Sesuai dengan faktur yang dibayar tanggal 5 Desember, yaitu yang ini tentu 5 Desember. Berarti kita updatekan di sini 39.500.000. Dan jika dilihat memang dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 16 ini sudah lewat dari 10 hari ya, maka tidak mendapat potongan. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi bahwa ini ada pengurangan uang muka sebesar 10 juta. Ini kan piutangnya sebenarnya 49.500.000, ya kan? Kemudian di sini yang diterima adalah 39.500 karena ada pemotongan atas uang muka yang sudah dibayarkan sebesar 10 juta. Berarti yang 10 juta ini karena nanti harus mengurangi jumlah piutang, kita tidak bisa memasukkan dari sini. Tapi ini kita record terlebih dahulu ya. Kemudian yang 10 jutanya ini kita entry melalui sales. Kemudian di sini kita pilih enter sales. Kemudian di sini bisa kita pilih Prima Andalas. Dan karena kita tidak akan memasukkan kuantitas, kita hanya akan mengurangkan piutang atas uang muka penjualan ini, maka kita pilih yang layout, kemudian kita pilih miscellaneous dan oke. Jangan lupa di sini untuk bukti kita sesuaikan dengan yang ada, yaitu 03/PKM. Kemudian tanggalnya sudah 16 ya, kita tetap menggunakan tanggal ini. Dan kita bisa membuat keterangannya di sini, pengurangan uang muka penjualan. Tekan tab, kemudian akunnya. Jadi ini akan dibebankan ke akun di sini, namanya adalah prepaid income. Kita klik saja oke. Kita masukkan di sini minus 10 juta. Jadi nanti akan berkurang. Kemudian jika sudah, klik record. Berikutnya kita klik register. Di sini ada muncul satu faktur yang masih menggantung karena di sini angkanya minus ya. Jadi ini kita klik, atau kalau sudah tanda biru ini artinya sudah terpilih. Kemudian kita klik apply to sell. Kita sesuaikan buktinya di sini, yaitu 03/PKM. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan 16/12/2021. Dan yang 10 juta ini tadi dikurangkan atas piutang faktur tanggal 5 ya, karena ini pembayaran tanggal 5. Berarti kita updatekan di sini 10 juta. Kemudian pastikan jumlahnya sini sudah 0, dan sekarang kita klik record. Kita bisa melihat jurnal yang sudah dibuat dengan cara klik jurnal di sini, dan kita lihat tadi merupakan jurnal yang tanggal 16 ini muncul. Jadi akun receivable di sebelah kredit dan prepaid income di sebelah debit. Jadi ini merupakan pengurangan atas uang muka ini tadi. Kemudian yang selanjutnya di sini bukti ke-23 merupakan bukti kas keluar kepada CP Berkat Abadi 26 juta rupiah. Pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 27 November. Berarti ini kita catat dengan menggunakan banking. Kemudian kita pilih spend money.
Dan ini pastikan cash in bank, kemudian cardnya kita pilih CV berkat abadi, kita pilih open by bill, artinya dia akan membayar tagihan ya. Kita sesuaikan kodenya, yaitu 06-BKK. Tanggalnya kita buat tanggal 16. Yang dibayar di sini 26 juta. Karena di sini sudah lewat dari masa potongan ya, dari tanggal 27 bulan November sampai 16 bulan Desember, maka tidak dapat potongan di sininya 0. Kemudian yang 26 juta ini kita updatekan ke utang ini, karena untuk berkat abadi cuma ada satu dan inilah yang dibayar ya, tanggal 27 bulan 11 nih, 27 November. Kita klik di sini sekali, kemudian pastikan di sini sudah 0, kemudian kita klik record. Dan yang berikutnya, transaksi ke-24 ini merupakan faktur pembelian, ini dari PD Putra Abadi. Kemudian yang dibeli ada Ovot, ada Pamatek. Berarti akan kita catat ini dengan menggunakan purchases, kemudian kita pilih enter purchases. Kemudian untuk supplier kita gunakan saja karena di sini PD Putra Abadi ya. Berarti kita gunakan ini PD Putra Abadi. Pastikan untuk syaratnya di sini sesuai dengan yang ada 2/10 N30. Berarti di sini 10, kemudian di sini 30 dan di sini 2. Dan klik OK. Ini pastikan tanpa checklist. Nomor fakturnya 112-F. Kemudian tanggalnya kita masukkan di sini tanggal 17. Kemudian bill, ini jumlah yang diterima ya, atau yang dibeli 250. Kemudian tekan tab. Dan untuk nama barang, karena metode pencatatan persediaan kita FIFO, kita tidak bisa menggunakan yang sudah ada ini, karena kalau kita menggunakan ini, barang akan tercampur dan harganya nanti akan diambil harga rata-rata, jadi bukan harga FIFO lagi. Berarti kita akan membuat kode baru. Di sini ada OP00, ini artinya OP saldo awal ya. Kita akan membuat untuk OP pembelian pertama, kemudian Pamatek pembelian pertama. Kita pilih new, kemudian di item number, ini berarti kita pilih sini OP datar 01. Kemudian di enter. Kita ketikkan namanya adalah pot ya. Ini jangan lupa diisi. Pastikan ini raw material ya. Kemudian kalau sudah di OK, dan kita pilih item yang sudah kita buat tadi, yaitu OP01 ini. Masukkan harganya 25.000. Kemudian di tab dan kita masukkan yang kedua untuk Pamatek, yaitu 400. Kemudian kodenya kita bikin baru, item number ya, berarti FM datar 01. Kemudian di enter dan ketik di sini Pamatek. Dan ini pastikan ada checklist sehingga muncul akun di sebelahnya. Ini pastikan raw material, kemudian klik OK ya. Tab, kemudian kita pilih FM yang 01, tab lagi, masukkan harganya 44.000. Dan tab, pastikan jumlahnya sama, 26.235.000. 26.235.000. Kalau sudah, kita klik record. Kemudian kita klik no. Kita lanjutkan yang berikutnya di sini. Ada bukti kas masuk dari PD Rizky Solo 26 juta rupiah. Pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 27 November 2021. Berarti kita akan mencatat ini dengan menggunakan pilih banking, kemudian receive money, dan kita pilih untuk payernya adalah PD Rizky. Kemudian pilih open receipt payment ya. Pastikan sini cash in bank, kemudian ID number kita sesuaikan 04 datar BKM, tanggalnya adalah tanggal 17. Berapa jumlah yang diterima? Kita masukkan di sini 26 juta.
dan ini kita abaikan saja. Ini sudah muncul bilnya, yaitu tanggal 27 bulan 11 ini ya, sama 27 bulan 12, dan jumlahnya pun sama 26 juta. Berarti jumlah yang 26 juta ini kita aplikkan di sini aja dan pastikan di sini 0. Setelah itu kita klik record dan kita lanjutkan yang berikutnya. Ini ada laporan produk selesai. Jadi ketika ada laporan produk selesai, kita tidak perlu melakukan pencatatan karena kita belum tahu berapa jumlah biaya produksi yang dikeluarkan di sini. Tapi setelah kita mengetahui berapa jumlah biaya yang dikeluarkan, ini melalui bukti transaksi yang berikutnya ya. Ini produk selesai ini merupakan TK022 yang dipesan tanggal 5, jadi tanggal 17. Ini awalnya tertulis 300 setel, tapi sebenarnya adalah 130, sama dengan yang ini ya, karena ini merupakan produk yang selesainya. Pesanan TK22 130 setel, jadi bukan 300. Berarti atas produk yang selesai ini, yang perlu kita teliti adalah atas biaya yang dikeluarkan di sini. Karena untuk biaya bahan baku ini sudah kita lakukan pencatatan pada saat permintaan bahan baku. Kemudian biaya tenaga kerja langsung juga sudah kita lakukan pencatatan pada saat pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Namun untuk biaya overhead pabrik ini belum dilakukan pencatatan. Makanya kita perlu melakukan pengakuan atas biaya overhead pabrik yang dibebankan. Dan ini akan kita catat di sini dengan menggunakan akun, kita pilih record journal entry. Untuk nomor jurnal kita sesuaikan nomor buktinya ya. Jadi kita ikut nomor bukti dari sebelumnya. Jadi nomor buktinya ini kita ketik di sebelah sini 01 datar LPS. Tanggalnya kita masukkan tanggal 17. Kemudian memonya di sini kita buat ya. Kita singkat saja karena terlalu panjang tidak muat. POP pesanan TK022. Berapa jumlah yang dikeluarkan untuk POP? Jadi ini jika kita jumlahkan keduanya ini nanti adalah 3.350 ya. 3.350.000. Dan ini akan kita catat di sebelah debitnya. Kita akan menggunakan akun Good in Process Factory Overhead Cost sebesar 3.350.000 sesuai jumlah ini tadi ya yang kita tambahkan. Kemudian yang di sebelah kreditnya di sini kita akan menggunakan akun biaya overhead pabrik yang dibebankan atau update factory overhead cost sebesar 3.350.000. Ini balance antara debit dan kreditnya. Jadi diingat, yang debitnya adalah good in process factory overhead cost dan yang di kreditnya EBIT factory overhead cost atau biaya overhead pabrik yang dibebankan. Sekarang kita klik record dan kita perlu melakukan pengakuan atas produk jadi ini menggunakan general journal sini. Karena kita tidak bisa menggunakan inventory journal ya. Dalam inventory journal itu hanya bisa memasukkan satu akun. Sementara di sini kita akan menggunakan 3 akun. Yaitu kita sesuaikan dulu nama yang di sini ya, sesuai dengan kodenya tadi 01-LPS. Kemudian tanggalnya sudah 17. Nah, sekarang untuk memonya kita buat saja di sini ya, produk jadi pesanan TK datar 022. Kemudian akun yang akan kita gunakan di sebelah debitnya kita akan menggunakan finishing good inventory. Kemudian di sebelah kredit nanti ada 3 akun ya, yaitu akun good in process raw material expense. Kemudian yang kedua pakai good in process direct work expense, dan yang ketiga kita menggunakan satu akun lagi yaitu good in process factory overhead cost.
Untuk yang di sebelah debit, kita ambil secara total yaitu 20.525.000. Kemudian untuk raw material expense-nya kita ambil sesuai jumlah ini. Berarti ini kalau kita jumlahkan 8.375.000. Kemudian yang tenaga kerja langsung di sini 8.800.000. Dan untuk yang factory overhead cost atau BOP-nya 3.350.000. Dan tekan tab, pastikan di sininya sudah 0. Ini jurnal hanya mengakui biaya saja, tapi belum mengakui sebagai produk yang 130 setel ini. Untuk mengakui produk yang 130 setel ini, kita harus mencatat dalam inventory jurnal, tapi sebelumnya ini kita record terlebih dahulu. Kemudian kita pilih inventory. Untuk itemnya kita buat terlebih dahulu, nama barangnya ya. Kita pilih new. Kemudian item number kita samakan ini item numbernya TK datar 022. Kemudian di enter, pilih di sini namanya adalah pesanan TK 022. Kemudian di sini diisi checklist dan jangan lupa ini diganti menjadi finishing good inventory karena ini merupakan produk jadi ya, bukan bahan baku. Klik OK, dan selanjutnya kita akan masukkan berapa banyaknya barang di sini yaitu 130 setel melalui count inventory sini ya. Kita masukkan pesanan 022 ini. Ini pesanan 022. Kita buat di sini 130. Kemudian tekan tab sekali, di sini akan terjadi selisih atau different ya. Karena memang kuantitasnya belum masuk on hand sini. Jadi caranya kita adjust. Kemudian akunnya di sini kita gunakan akun finishing good inventory ini. Kemudian kita klik continue, pilih continue lagi. Kemudian ini kita sesuaikan. Kita gunakan kode yang awal ini 01 datar PLS. Tanggalnya yaitu tanggal 17 Desember. Kemudian untuk memo bisa kita buat di sini pesanan TK 022. Ini sudah muncul otomatis ya. Kita tinggal memasukkan berapa jumlah dari pesanan 022 ini. Kita masukkan secara total 20.525.000. Maka kita tekan tab, otomatis cost per unitnya sudah terisi. Sekarang kita klik record. Jadi sekarang untuk inventory persediaan barang jadi sudah bertambah ya, yaitu TK022. Kita bisa melihat jurnalnya dari sini. Ini merupakan jurnal inventory. Ini jurnal yang kita buat ini, pesanan TK22 ya. Yang awal ini tadi adalah pembebanan BOP. Ini jurnal pencatatan kuantitas barang jadinya. Kemudian yang berikutnya, di sini ada transaksi yang ke-28 ya. Ini merupakan faktur penjualan PD Rizky Solo. Berarti kita akan menggunakan sales, kemudian kita pilih enter sales. Dan di sini kita pilih PD Rizky Solo. Ya. Syaratnya kita sesuaikan 10, kemudian 30, kemudian di sini 2, kemudian OK. Dan ini pastikan tag eksklusifnya tidak terchecklist. Dan ini untuk formatnya kita rubah melalui layout sini, kita pilih yang item ya. Kemudian kita pilih OK. Untuk invoice kita sesuaikan 013 datar FP, kemudian tanggalnya kita buat tanggal 18.
Kemudian di sini untuk ship itu merupakan barang yang terjual ya, 130 setel. Kemudian tekan tab item number. Ini atas pesanan yang berapa. Di sini tidak ada informasi ini item number yang keberapa ya, atau pesanan yang berapa. Tapi kita bisa melihat dari transaksi yang berikutnya. Kan ini masih berhubungan dengan yang bukti 28 ini. Ya ini 29 ya, merupakan TK 019. Ini kan kepada PT Rizky ya, PD Rizky. Ini harga pokok pesanannya. Berarti ini TK 19. Berarti kita pilih barangnya adalah TK 19. Ini ya TK 19. Harga jualnya berapa? 225.000. Kemudian tekan tab. Pastikan ini sama. 32175. 32175 ya. Jadi jika sudah sama, kemudian kita klik take out. Dan yang bukti ke-29 ini merupakan harga pokok pesanan. Tujuannya untuk mengakui berapa harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Dalam EYOP di sini sudah diakui melalui jurnal penjualan tadi, jadi kita tidak perlu melakukan pencatatan lagi. Bisa kita lihat jurnalnya di sini, yaitu penjualan kepada PD Rizky. Yang terakhir ya, jadi sudah ada pengakuan atas cost of goods sold dan di kreditnya finished good inventory 21.200.000, sama jumlahnya ini 21.200.000. Jadi kita lewatkan bukti yang ini dan kita lanjut bukti berikutnya ke 30, yakni voucher kas kecil ya. Kas kecil tidak kita catat karena metodenya adalah metode dana tetap. Dan yang ke 31 ini kembali produk selesai ya, 02 LPS. Laporan produk selesai ini atas pesanan dari Toko Rizky Solo. Jadi untuk yang laporan produk selesai ini, karena tidak ada jumlah angkanya, kita tidak bisa mencatat, tapi akan kita catat berdasarkan data kartu harga pokok pesanan ini. Ini TK 21 ya, sama dengan laporan yang selesai tadi, TK 21. Namun di sini tertulis Toko Obama, seharusnya adalah PD Rizky Solo. Ini jumlah biaya yang dikeluarkan, ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan POP. Untuk yang bahan baku dan PTKL, kita tidak perlu melakukan pencatatan lagi karena sudah diakui sebelumnya. Kita hanya perlu melakukan pengakuan atas biaya overhead pabrik yang memang ini belum diakui sebelumnya. Berarti ini akan kita catat dengan menggunakan akun. Kemudian kita pilih record journal entry. Kita samakan kodenya di sini, yaitu ini 02 LPS. Tag di sini ya, 02 LPS. Memonya, tanggalnya kita sesuaikan, yaitu tanggal 18. Dan di dalam memo kita buat POP pesanan TK 021. Akunnya akan kita gunakan di sebelah debitnya. Kita akan menggunakan akun untuk good in process, factory overhead cost, dan di sebelah kreditnya ini akan kita masukkan dalam factory overhead cost yang dibebankan, atau di sini namanya adalah update factory overhead cost. Berapa besarnya? Kita lihat yang jumlah ini. Yang perlu diingat bahwa TK21 ini merupakan produk dalam proses awal periode, dan untuk BOP yang 11 juta ini bawaan dari periode sebelumnya, artinya sudah dilakukan pencatatan. Yang belum kita lakukan pencatatan hanya yang 6.977 ini. Inilah yang akan kita lakukan penjurnalan di sini, yaitu sebesar 6.977.000. Kemudian di kreditnya pun sama, 6.977.000. Jika sudah, kemudian klik record, dan sekarang baru kita lakukan pengakuan atas persediaan barang jadi. Kita tetap menggunakan general journal di sini. Untuk nomor kita samakan dengan yang tadi, 02 daftar LPS.
kemudian tanggalnya masih 18. Baru di sini kita buat untuk memonya adalah produk jadi, pesanan TK021. Akun yang di sebelah debit, berarti kita akan mengakui ini sebagai persediaan barang jadi ya, atau finished good inventory. Sebesar totalnya ini yaitu 91.719.500. Kemudian di sebelah kreditnya kita akan memilih akun good in process yang pertama untuk raw material, kemudian yang kedua good in process untuk work spend, dan yang berikutnya good in process untuk factory overhead cost. Kita masukkan di kredit sesuai jumlah masing-masing ini 44.942.500. Kemudian yang nomor 2 atau tenaga kerja langsungnya 17.928.800. Kemudian factory overhead cost-nya sebesar 17.977.000. Kemudian tekan tab ya untuk memastikan di sini kosong. Dan ini baru merupakan pengakuan atas barang jadi atau produk jadi pesanan TK21. Sementara untuk kuantitasnya belum kita masukkan ke dalam kartu persediaan. Kita akan melakukan pengakuan kuantitas sebanyak 575 setel ini melalui inventory jurnal. Jadi ini kita klik terlebih dahulu, kemudian kita cancel, kita pilih inventory, kita pilih item list, dan kita buat kode baru di sini, item number, berarti TK datar 021. Kita enter saja, berarti namanya adalah pesanan TK datar 021. Ini pastikan terchecklist ya. Kemudian ini jangan lupa dirubah menjadi finished good inventory. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita close dan kita masukkan sekarang kuantitasnya melalui count inventory. Dan ini yang masih kosong nih, pesanan TK21. Ini ya. Kita masukkan di sini untuk kontitnya sebesar 575 setel. Kemudian tekan tab, di sini akan terjadi selisih atau different. Inilah yang akan kita sesuaikan ya. Kita pilih adjust inventory. Kita masukkan di sini akunnya yaitu finished good inventory. Kemudian klik continue. Dan ini kita pilih continue ya. Kemudian ini bisa kita samakan kodenya tadi yaitu 02 datar LPS. Tanggalnya adalah tanggal 18 Desember ya. Ini kita buat tanggal 18 Desember. Kemudian di sini kita catat adalah pesanan TK datar 021. Kita masukkan biaya secara total sehingga nanti untuk cost per unitnya akan otomatis terisi sendiri ya. Berarti di sini kita buat 91.719.500. Kita tekan tab, maka di sini muncul untuk cost per unit. Jika sudah, kita klik record. Kemudian kita lanjutkan transaksi yang berikutnya ke 33. Ini ada surat order produksi ya untuk TK023. Berarti ini tidak ada pencatatan karena ini hanya merupakan pesanan saja. Dan kita lanjut bukti ke 34 yaitu bukti permintaan pemakaian bahan. Jadi ada 3 jenis bahan yang diminta untuk pesanan TK023. Jadi ini order yang baru masuk ini TK23.
Jadi kita akan mencatat atas pemakaian bahan baku yang Oxford dan Pharmatech menggunakan inventory journal, yang bahan penolong menggunakan general journal. Jadi kita buat dulu untuk bahan baku, kita pilih adjust inventory, kemudian ini kita sesuaikan 03 datar B datar 21. Tanggalnya di sini kita masukkan tanggal 19. Kemudian memonya bisa kita buat di sini adalah untuk pesanan TK datar 023. Item number kita yang diminta adalah 85 unit untuk Oxford ya. Jadi kita lihat stoknya karena metodenya adalah metode FIFO. Berarti untuk Oxford 85. Berarti ini masih ada 85 ini yang saldo awal. Berarti kita habiskan ya yang 85 ini. Kemudian kuantitinya kita buat minus 85, kemudian tekan tab ya, otomatis masuk sendiri. Dan kita masukkan yang kedua. Di sini bahan yang dipakai adalah untuk Pharmatech. Jadi Pharmatech ini masih banyak stoknya, berarti kita ngambil yang saldo awal ini dulu 375 karena cuma dipakai 85. Jadi kita masukkan minus 85, kemudian tekan tab. Untuk akun di sini berarti akan kita masukkan ke dalam good in process, raw material expense. Kemudian yang sini pun sama, good in process, raw material expense. Jika sudah, kita klik record, kemudian kita lakukan pencatatan atas pemakaian bahan penolong. Ini melalui akun, kemudian kita pilih record journal entry. Kita samakan untuk kodenya di sini yaitu 03 datar B datar 21. Kemudian untuk tanggal di sini kita buat tanggal 19. Kita tulis di sini pesanan TK datar 023. Barang yang dipakai akan kita bebankan kepada biaya operate pabrik sesungguhnya atau aktual factory operate cost. Berapa besarnya? 750.000. Kemudian yang di sebelah kreditnya ini tentu akan mengurangi dari komponen inventory ini yaitu 750.000 dan pastikan ini 0. Kemudian kita klik record. Kemudian yang selanjutnya di sini bukti ke-35 ini voucher kas kecil, nanti nggak kita catat. Kemudian yang 36 ini bukti kas keluar, tenaga kerja langsung bagian produksi ya. Ini biasanya sebelum dilakukan pembayaran akan dilakukan pengakuan terlebih dahulu melalui perhitungan jam tenaga kerja. Tapi di sini terlihat langsung dilakukan pembayaran ya tanpa ada perhitungan terlebih dahulu. Berarti ini harus kita catat pengakuannya terlebih dahulu, baru nanti kita lakukan pembayarannya. Ini akan kita catat menggunakan jurnal ini untuk pengakuan dan pengalokasian. Kita buat general journal, kita samakan saja buktinya sini 07 datar BKK, kemudian tanggalnya adalah tanggal 22. Kemudian memonya kita lihat di sini dibebankan kepada minggu ketiga ya, karena di sini tidak ada keterangan lebih rinci. Jadi kita buat saja untuk biaya tenaga kerja langsung minggu ketiga. Karena tidak ada informasi ini dibebankan ke pesanan yang keberapa ya. Kemudian di sini akun numbernya kita pilih di sebelah debitnya yaitu dengan menggunakan akun Work and Salaries sebesar 8.800. Dan di sebelah kreditnya di sini akan kita pilih akun yaitu Work and Salaries Payable 8.800 dan kita alokasikan ini ke dalam
produk pesanan, meskipun kita belum ada informasi ini kepada siapa ya. Jadi kita pilih di sebelah debitnya, good in process, direct wage expense 8.800.000. Kemudian di sebelah kreditnya kita pilih di sini untuk wage and salaries ya, 8.800.000. Kemudian jika sudah, kita klik record. Kemudian baru kita lakukan pembayaran menggunakan banking, kemudian pilih spin money. Ini pastikan cash in bank. Kemudian untuk cardnya berarti kita buat tenaga kerja langsung bagian produksi. Kita buat tanggal di sini, nomor buktinya ya, kita buat berarti 07 datar BKK. Kemudian tanggalnya tanggal 22. Jumlah yang dibayar 8.800.000. Kemudian ini akan dibebankan ke akun hutang gaji dan upah. Kita cari hutang gaji dan upah ya. Nih, wage and salaries payable. Jika sudah, kemudian kita klik record. Dan transaksi yang berikutnya ke 37. Ini merupakan bukti kas masuk dari toko Sinar Jaya, Rp64.250.000. Penjualan kredit tanggal 10 Desember 2021, termin 2/10 N30. Berarti dari tanggal 10 sampai 21 ya, lewat sehari ya. Ini akan kita catat menggunakan, kita pilih banking sini, receipt money. Kemudian pastikan ini cash in bank. Kita pilih di sini adalah toko Sinar Jaya, berarti ini. Kita pilih open receipt payment. Jumlah yang diterima 64.250.000. Kemudian ini kita abaikan, kita pilih untuk ID-nya yaitu 05 datar BKM. Tanggalnya kita buat tanggal 21. Kemudian di sini sudah terbuka untuk bill yang akan kita bayar ya, 74.250.000 ini sebenarnya. Tapi karena yang dibayar di sini cuma 64.250.000 dan yang 10 juta ternyata di sini diperhitungkan ke uang muka penjualan. Berarti tetap kita buat sesuai dengan yang diterima. Ini kita pastikan di sini tidak ada potongan karena lewat sehari ya. Kita klik saja di sini, maka di sini hilang ya. Dari tanggal 10 sampai tanggal 21. Kemudian ini sudah ya, 64.250.000. Kalau sudah, kita klik record. Kemudian nanti yang 10 jutanya ini akan kita catat melalui tab penjualan ya. Kita record. Kemudian kita pilih sales, kemudian enter sales. Dan di sini kita pilih toko Sinar Jaya. Kita tidak akan mencatat kuantitas barang karena bukan penjualan, tapi hanya akan memperhitungkan uang muka penjualan dengan piutang. Berarti ini kita pilih yang miscellaneous yang terakhir ini. Klik OK. Kemudian di sini kita sesuaikan yaitu 05 datar BKM. Tanggalnya adalah tanggal 21. Kemudian di sini kita buat pengurangan uang muka penjualan. Pengurangan tekan tab saja, dan akun yang akan kita pilih di sini kalau uang muka diakui sebagai prepaid income. Kemudian kita klik OK saja, dan untuk jumlah ini kita buat minus ya, yaitu minus 10 juta. Kemudian tekan tab. Jika sudah masuk, kita klik record. Kemudian pilih register. Di sini muncul toko Sinar Jaya 10 juta minus. Ini kita akan aplikan ke penjualan ya. Kita klik apply sell. Kemudian tanggalnya dan buktinya kita sesuaikan 05 datar BKM.
tanggalnya adalah tanggal 21 Desember. Ini masih ada jumlah yang menggantung 10 juta ya, karena memang akan kita perhitungkan dengan yang sudah diterima ini. Ini dipastikan tidak memperoleh diskon dulu karena dari tanggal 10 sampai 21. Caranya bisa kita klik sini saja. Kemudian 10 juta otomatis sudah teralokasi ke sini. Pastikan di sini sudah 0. Berarti sekarang kita klik record. Kemudian kita ke transaksi yang berikutnya 38. Ini merupakan faktur dari PD Berkat Jaya kepada Tangaya Konveksi. Tadi merupakan faktur untuk pembelian. Akan kita catat ini dengan menggunakan tab purchases. Kita pilih enter purchases. Kemudian supplier di sini adalah PD Berkat Abadi. Jadi kita cari ya. Ya di sini CV tapi nggak apa-apa lah, kita pakai ini saja. Ini kita rubah temnya, sesuaikan yaitu 2/10 N30. Jadi kita rubah ya 10. Kemudian di sini 30 dan di sini 2. Oke, ini pastikan tanda checklistnya hilang. Kita rubah di sini nomor faktur 229 dan tanggalnya adalah tanggal 22. Jumlah yang masuk atau yang dibeli adalah 100 kilo. Kemudian kita tekan tab dan item number. Kita tidak bisa memasukkan ini ke dalam kode yang sudah ada karena ini pembelian baru ya. Kalau kita masukkan nanti harganya akan tercampur dan menjadi harga rata-rata. Sementara kita menggunakan metode FIFO. Jadi kita buat pembelian berikutnya ini merupakan yang kedua. Berarti kita buat LC02. Kita klik new di sini. Kemudian item number kita pilih LC datar 02. Kemudian enter, kemudian ketikkan di sini Lacoste. Pastikan ini terisi. Kemudian ini jangan lupa dirubah menjadi raw material karena ini merupakan bahan baku. Kemudian jika sudah kita klik OK. Baru kita pilih di sini yaitu LC02, namanya Lacoste dan harganya adalah 87.000. Kemudian tekan tab, pastikan jumlahnya adalah sama 9.750.000. 9.750.000. Kemudian kita klik record. Kita klik no. Dan dilanjutkan yang berikutnya ke 39. Ini faktur penjualan kepada toko Yulinda ya. Berarti ini akan kita catat dengan menggunakan sales. Kemudian kita pilih enter sales. Untuk nama customernya karena belum ada, kita bikin baru. Jadi kita buat nama customernya toko Yulinda. Kemudian di enter, card-nya akan muncul buat customer yang keempat ini berarti ya. Yang lain kita abaikan saja lah. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita pilih yang toko Yulinda. Di sini posisi format dari invoice kita tidak muncul itemnya. Kita pilih layout, kemudian kita pilih yang item. Kemudian OK, ini sudah muncul ya. Kemudian dirubah untuk syaratnya kita sesuaikan, yaitu di sini kita memberikan diskon 2% untuk 10 hari pembayaran. Kemudian klik OK. Ini pastikan tag unsurnya tidak terchecklist. Kita buat 014 daftar FP. Kemudian tanggalnya di sini kita rubah menjadi tanggal 22. Dan jumlah barang yang dilakukan penjualan di sini sebanyak 160 setel ya. Kemudian kita tekan tab, kita pilih item number. Di sini ternyata TK020. Berarti kita pilih ini TK020. Tekan tab, kita masukkan harganya 225.000. Tekan tab lagi. Pastikan jumlahnya sama 39.600, 39.600. Jika sudah, kita klik di sini record. Dan kita lanjut yang ke-40. Ini merupakan pengakuan atas harga pokok penjualan
barang yang dijual kepada toko Yulinda ini. Jadi kita tidak perlu melakukan pencatatan karena sudah tercatat pada saat kita melakukan penjualan tadi ya. Dapat kita lihat jurnalnya di sini, yaitu toko Yulinda. Ya. Sebesar 26 juta cost of goods sold dan finished good inventory 26 juta. Jadi jumlahnya sudah sama. Kita lanjut transaksi yang berikutnya ke 41. Ini bukti kas masuk dari PT Tanjung Permai 15 juta rupiah. Penerimaan uang muka penjualan untuk pesanan baju seragam sekolah. Berarti karena ini merupakan bukti kas masuk, akan kita catat dengan menggunakan banking. Kita pilih receipt money, kemudian pastikan cash in bank, dan di sini belum ada PT Tanjung Permai, kita buat baru. Berarti nama kita pilih di sini customer ya. Namanya adalah PT Tanjung Permai. Kemudian kodenya kita buat di sini customer yang ke-5 berarti. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Kita pilih customer yang sudah kita buat tadi, yaitu Tanjung Permai. Kemudian jumlah yang diterima 15 juta. Dan di sini kita samakan kodenya yaitu 06 datar PKM. Tanggalnya kita buat tanggal 23. Dan ini akan kita masukkan ke dalam akun prepaid income ya, atau uang muka penjualan atau DP 15 juta. Kemudian jika sudah kita klik record dan dilanjutkan transaksi ke-42. Ini bukti kas masuk PT Prima Andalas Sungai Rumbai, penerimaan angsuran piutang atas pesanan baju seragam sekolah. Jadi ini merupakan penerimaan angsuran piutang atas baju seragam sekolah. Kita catat dengan menggunakan cash receipt money ini. Kita pilih di sini PT Prima Andalas. Kemudian kita pilih open receipt payment ya. Di sini sudah muncul 27.500, berarti inilah yang dibayar 10 juta ya. Jadi kita masukkan jumlahnya di sini 10 juta. Kemudian ID-nya kita buat, nomornya adalah 07 datar BKM. Tanggalnya 26 Desember. Jumlah yang diterima 10 juta ini kita updatekan ke sini saja karena nggak ada potongan ya, dari tanggal 23 bulan 11 ini sampai dengan 26 bulan 12 sudah, dan dipastikan di sini 0 kalau sudah kita klik record. Dan yang berikutnya di sini ada transaksi ke-43, perhitungan jam tenaga kerja. Ini akan kita catat ini dengan menggunakan jurnal umum, yaitu akun, kemudian pilih record jurnal entry. Kita buat nomor jurnalnya 04 datar DP JK datar 19, tidak muat ya. Kita buat tanggalnya di sini tanggal 28, dan kita buat PTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Kita lihat pesanannya TK23, pesanan TK datar 023. Kita akan mencatat ini sebagai biaya gaji dan upah dulu, baru nanti kita alokasikan. Yang pertama kita pilih weekend salaries untuk akun yang 5 ya. Ini akun yang 5, kode 5, sebesar 4 juta. Kemudian di sebelah kreditnya ini akan masuk ke dalam weekend salaries payable ini sebesar 4 juta. Dan ini akan kita alokasikan kepada barang dalam proses. Berarti di sebelah debitnya kita pilih ini direct when expense, good in process, direct when expense
sebesar 4 juta. Dan di sebelah kreditnya di sini akan kita masukkan atau akan mengurangi akun untuk weekend salaries 4 juta. Pastikan ini 0. Kemudian jika sudah, kita klik record dan kita lanjutkan transaksi yang ke-44, ya ini merupakan pembayarannya. Berarti kita menggunakan banking, kita pilih spend money, kemudian ininya kita pilih tenaga kerja bagian produksi, nomor cek kita samakan 08 datar B KK. Kemudian untuk tanggal ini kita buat tanggal 29. Yang dibayar di sini adalah 4 juta. Ini akan kita masukkan ke dalam akun hutang gaji dan upah ya, atau di sini namanya adalah weekend salaries payable sebesar 4 juta. Kemudian kita klik record. Dan selanjutnya transaksi ke-45 ini merupakan pengisian kas kecil ya, bukti kas keluar. Dan di sini sudah ada jenis biayanya. Kita perbesar sedikit. Berarti ini akan kita catat menggunakan spin money ini. Ini tetap di sini yaitu cash in bank. Dan untuk nama penerima karena belum ada, berarti kita buat untuk karyawan ya, berarti karyawan yang keempat nanti. Kita pilih new, kemudian di sini kita pilih employee saja. Last name, berarti kita buat pemegang kas kecil. Kita enter, berarti ini kita buat E4, yang lain abaikan. Klik OK. Kemudian pilih yang kita buat tadi, pemegang kas kecil. Nomor ceknya di sini adalah 09 datar B KK, tanggal 30 Desember. Jumlahnya 6.550.000. Dan di sini untuk pembebanan ya, ini sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Ada advertising, berarti kita pilih advertising expense ini. Jumlahnya adalah 700.000. Kemudian yang kedua, di sini ada income tax payable. Berarti kita masukkan ke dalam income tax payable. Ini ya, income tax payable. Berapa besarnya? 1.250.000. Kemudian other general and administration expense. Berarti kita masukkan di sini ini other general and administration expense sebesar 500.000. Kemudian ada actual factory overhead expense ya, atau biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Jadi kita masukkan ini actual factory overhead cost sebesar 1.500.000. Dan yang berikutnya di sini adalah electric, water and telepon. Jadi ini akan kita bebankan kepada akun, di sini sudah diakui sebagai hutang sebelumnya. Kita pilih ini electric, telepon and water payable sebesar 2 juta. Dan yang terakhir di sini ada office supplies ya. Berarti kita pilih di sini office supplies. Ya, office supplies sebesar 600.000. Pastikan di sini sudah 0, artinya ini sudah benar semua angkanya ya. Kemudian kita klik record dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya. Kita perkecil dulu karena tadi diperbesar ya. Transaksi yang berikutnya di sini ke-46 dengan 47 ini masih berhubungan. Memorial bagian akuntansi pimpinan untuk dapat menyusun jurnal produk dalam proses akhir. Jadi ini merupakan
produk dalam proses yang belum selesai sampai akhir periode. Jadi harus diakui ini sebagai produk dalam proses akhir. Ini akan kita catat dengan menggunakan jurnal umum ya, atau general journal. Kita pilih akun, record journal entry. Jadi yang pertama kita akan mengakui atas pemakaian biaya overhead pabrik ini, karena untuk yang biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung sudah kita catat ya pada saat pengambilan bahan, ini pada saat pembebanan atau perhitungan jam tenaga kerja langsung. Dan ini yang belum, ini akan kita catat dulu. Kita buat nomor buktinya ini 02 datar PM. Kemudian tanggalnya kita buat tanggal 31. Memonya kita buat di sini BOP pesanan TK datar 023. Apa akun yang akan kita gunakan? Di sebelah debitnya kita akan memilih good in process factory overhead cost sesuai jumlah yang dibebankan ini. Kita ambil jumlahnya 2278. Kemudian di sebelah kreditnya, di sini akan kita masukkan ke dalam biaya overhead pabrik yang dibebankan ya, atau outlet factory overhead cost sebesar 2.278.000. Kemudian tekan tab, ini pastikan kosong. Kemudian jika sudah, kita klik record. Dan sekarang baru kita akui sebagai persediaan barang dalam proses akhir. Caranya adalah ini kita samakan sesuai dengan buktinya tadi. 02 datar PM, tanggalnya tetap tinggal tanggal 31. Kemudian ini kita buat pesanan, atau kemudian memonya kita buat produk dalam proses ya. Kemudian untuk akun, di sini yang sebelah debit, kita akan membebankan ini ke dalam ini good in process inventory atau persediaan barang dalam proses. Berapa besarnya? Kita ambil totalnya ini 20.773.000. Kemudian di sebelah kreditnya kita akan menggunakan akun good in process. Yang pertama raw material expense, kemudian good in process yang kedua adalah untuk direct work expense, dan yang ketiga good in process untuk factory overhead cost. Masing-masing kita sesuaikan jumlahnya dengan ini 5.695.000. Kemudian yang biaya tenaga kerja langsung 12.800.000. Kemudian yang biaya overhead pabrik 2.278.000. Dan pastikan di sini 0 ya. Semuanya 20.773.000. Kemudian jika sudah, kita klik record. Dan bukti yang ke-47 ini merupakan bukti yang terakhir. Berarti untuk entry transaksi kita sudah selesai. Dan selanjutnya, jika kita ingin melihat laporan trial balance, kita bisa milih dari report, kemudian index to report. Dari akun sini kita pilih trial balance. Kemudian ini sudah Desember, kita klik display saja. Ya, ini sudah muncul untuk trial balance. Bisa kita besarkan ya. Kita lihat jumlah di bawah. Ini sudah balance tentunya antara debit dan kredit. Kemudian untuk masing-masing jenis persediaan pun sudah masuk sesuai dengan angka yang ada di sini ya. Sini ada biaya, ada raw material 149.067.500, barang dalam proses akhir, dan ini barang jadi.